Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi kita dalam pembelajaran PJOK kelas 6. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu pembelajaran ketiga. Pembelajaran ini akan membahas tentang variasi dan kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Pembelajaran hari ini membahas tentang gerak dasar atletik. Apa saja sih Ustadz gerak dasar atletik itu? Gerak dasar atletik terdiri dari gerak jalan, gerak berlari, gerak lompat, dan gerak lempar. Nah, nanti kita akan bahas gerak dasar atletik itu dalam sebuah permainan. Banyak sekali nanti permainan-permainan yang di dalamnya terdapat variasi dan kombinasi gerak dasar atletik. Contohnya, ada permainan ular-ularan, ada permainan lompat kanguru, ada permainan halang rintang, ada permainan gobak sodor, dan ada permainan sundamanda. Beberapa permainan mungkin di beberapa daerah mempunyai nama lain. Misalnya, gobak sodor di Jawa Barat dinamakan galah asin. Sundamanda di Jakarta dikenal dengan nama dampu. Jadi, kita akan membahas tentang gerak dasar atletik dalam sebuah permainan, di mana permainan tersebut mencangkup variasi dan kombinasi gerak dasar atletik yang terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian nanti karena ini membahas tentang permainan, maka sikap yang harus kalian tanam adalah sikap sportivitas, menerima hasil daripada sebuah permainan tersebut, ya baik menang ataupun kalah, dan sikap disiplin, sikap kerjasama, dan sikap tanggung jawab atas perbuatan yang telah kita lakukan. Mari kita bahas satu persatu permainan-permainan berikut ini. Yang pertama adalah permainan ular-ularan. Permainan ini merupakan variasi gerakan lari yang dikombinasikan dengan variasi gerakan lompat dan loncat. Jadi, teman-teman, permainan ini permainan yang menggunakan gerak lari, ada lari depan, lari ke samping, dan dikombinasikan dengan gerakan lompat dan loncat. Tahapan dalam persiapan bermain ular-ularan yaitu kalian membuat arena lapangan menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah untuk berlari cepat seperti seorang yang sedang lomba sprint. Lari cepat menghadap ke depan. Kemudian bagian yang kedua, setelah selesai lari cepat, kalian berlari ke samping seperti seekor kepiting yang sedang berjalan. Kemudian bagian ketiga kalian gunakan untuk melompat-lompat. Dan bagian keempat kalian gunakan untuk meloncat-loncat. Kalian dalam permainan ini mengawalinya dengan lari cepat dan mengakhirinya atau finish dengan meloncat-loncat di ujung bagian keempat. Kemudian permainan ular-ularan ini seperti yang tadi Ustadz sampaikan adalah variasi gerakan lari yang dikombinasikan dengan variasi gerakan lompat dan loncat. Nah, variasi gerakan lari ini tadi ada yang menghadap ke depan dan ada yang menghadap ke samping. Oke teman-teman, bagaimana permainan ular-ularan? Tertarik? Boleh dicontohkan atau dipraktekkan dan dimainkan di rumah masing-masing. Selamat mencoba. Yang kedua adalah permainan lompat kanguru. Permainan ini yaitu permainan yang merupakan variasi
dan kombinasi antara gerakan lari dan melompat-lompat seperti seekor kanguru. Nah, tahap persiapan bermain lompat kanguru pertama adalah jika ada, gunakan lapangan yang dilengkapi dengan bak berpasir atau bisa juga dengan lapangan lompat jauh. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan lapangan yang dilengkapi matras atau busa yang tebalnya setebal 5 cm. Yang kedua, buat tanda garis start menggunakan kon bendera. Dan yang ketiga, beri jarak sejauh 10 meter dari garis start sampai ke bak yang berpasir atau matras. Yang ketiga adalah permainan Sunda Manda, atau kalau di daerah Jakarta disebut dengan permainan dampu. Nah, mungkin kalian sudah pernah memainkan permainan ini. Nah, teman-teman, permainan ini merupakan permainan tradisional yang mengkombinasikan gerak dasar lempar dan loncat. Ya, sepertinya Ustadz pernah melihat kalian bermain dampu atau Sunda Manda di lapangan sekolah. Ya, mungkin kalau kita lihat gambarnya, kalian baru ingat. Nah, teman-teman, tahapan persiapan bermain Sunda Manda yang pertama adalah siapkan kapur untuk membuat garis lapangan. Tapi jangan khawatir, kalau kapur tidak ada, bisa menggunakan cat. Atau kalau cat terlalu sulit, kalian bermain di tanah, kemudian buat garisnya dengan kayu ataupun benda yang lainnya. Yang kedua, bagi lapangan menjadi 7 bagian. Lihat seperti gambar yang saya tampilkan. Yang ketiga, beri garis start dan finish di bagian depan lapangan. Dan yang keempat, siapkan pecahan genteng atau batu kerikil yang disebut dengan gaco. Nah, gaco ini adalah media untuk kalian melemparkan ke kotak-kotak atau bagian-bagian tersebut. Nah, teman-teman, permainan ini bisa dilakukan secara mandiri atau seorang dan bisa juga dimainkan dengan beregu. Nah, teman-teman silakan nanti berunding siapa yang terlebih dahulu memainkan permainan ini. Kemudian setelah itu, pemain pertama akan melemparkan gaconya ke kotak pertama. Kemudian dia langsung lompat ke kotak kedua, mengelilingi petak-petak yang ada sampai balik lagi ke kotak kedua dan mengambil gaconya di kotak pertama dan melompati ke luar lapangan. Setelah itu, jika sudah selesai, berarti dia berhasil menempatkan kotak pertama sebagai petaknya dan pemain yang lain tidak boleh melewati atau menempati kotak tersebut. Nah, pemenangnya adalah pemain yang lebih banyak menempati sawah atau petak-petak menjadi miliknya. Itu permainan Sunda Manda atau dampu. Mudah kan? Jadi ini yang akan kita praktekkan nanti di ujian PTS praktek PJOK kelas 6. Selamat mencoba ya teman-teman. Oke. Untuk permainan halang rintang dan permainan gobak sodor, silakan teman-teman baca di buku PJOK kelas 6 ya. Nanti jika ada pertanyaan dan belum dipahami, silakan dicatat dan ditanyakan ke Ustadz. Dan setelah itu akan kita bahas serta kita diskusikan. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajarannya bermanfaat kepada kesehatan kita, pengetahuan kita, dan yang lain-lain. Dan kita berdoa sekali lagi semoga musibah ini, yaitu pandemi COVID-19, segera berlalu dan kita bisa bersekolah kembali bersama-sama. Oke, selalu jaga kesehatan ya, selalu jaga jarak dan berdiam di rumah masing-masing. Oke semuanya teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.